Kok masih pending saja? Oke. Oh. Oke. Bentar ya, ada tamu. Assalamualaikum. Nyok kepala. Engkau sana. Ku menangis. Penyanyi-nyanyi kawan ha. Engkau sana. Engkau sana. Kawan Iya. nah ikal rambut dah. Ya kanang. Engkau sana. Kawan ikal rambut nah berpikir. Becatok. Lagunya siapa itu? Tontonnya Rusia. Ramade. Lebih galau kak? Biar hiburan lah. Bentar. Bentar ya. 2 menit. Oke, lanjut. Tadi kita sampai di mana tadi? Nah, ini yang membedakan combine sama apa namanya? Semi integral. Kalau semi integral tuh valve-nya di sini, kalau combine dia valve-nya di luar ya. Oke, kita cek lagi. Nih, sorry. Kalau ini valve-nya jadi satu sama di sini, berarti yang ini tipenya yang apa namanya? Semi integral, sorry. Semi integral. Valve-nya jadi satu sama steering column, steering apa namanya? Gearbox. Terus kemudian silindernya di luar, dia ada rodnya. Berarti dia yang semi integral. Sorry. Nah, semi integral tipenya. Nah, ketika dia posisi netral nggak digerakkan ya sudah muter sini aja. Tapi ketika dia digerakkan, nah nanti belok kiri. Nah, nanti suplainya ada yang ke sini, belok kanan ada yang ke sini. Nah, yang dari apa namanya pompa ya ini muter-muter di sini aja. Ini hydraulic tank.
Ini. Oh, ini kalau dia digunakan untuk ini apa namanya? Inter axle interwheel. Pernah dengar inter axle interwheel? Halo, halo. AWS, Halo? axle wheel suspension. Pernah dengar inter axle interwheel? Tes, halo. Ini kenapa diem semua sih? Belum Belum juga? belum pernah Oke. kayaknya. Iya. Belum pernah. AWS, axle wheel suspension. Axle wheel suspension kapan materinya? Sudah, Pak. Hari apa kemarin ya? Oh, baru kemarin-kemarin ya? Iya. Ya, setelah final draft. Oke. Oh, nggak dibahas ya? Oke. Oke, tunggu. Diferensial. Oke. Kemarin kan sudah diajarin yang ini ya, inter axle. Ya. Siapa sih yang ngajarin? AWS siapa yang ngajar? Pak Eri, Pak. Oh, Pak Eri. Oke, berarti kelupaan Pak Eri. Oke, kalau inter axle itu kan axle kalau di apa namanya Scania lah. Roda depan ada satu, roda belakang ada dua axle, gitu ya. Halo? Iya, Halo? Pak. Nah, oke. Ini anggap aja ini itu si Scania yang di depan kabin di sini. Nah, ini ada kabin, terus kemudian di belakang ada sasis. Nah, di bawah kabin kan ada satu roda. Terus kemudian dari engine ke belakang. Nah, itu ada roda belakang depan sama roda belakang belakang. Nah, ketika nanti kita mau menyamakan putaran roda yang yang belakang depan sama belakang belakang, nah itu namanya ada interaxle differential lock. Dia fungsinya untuk menyamakan putaran roda belakang depan dengan roda belakang belakang. Jadi ini di lock, putarannya sama, nggak ada beda. Atau anggap aja gini gampangnya. Ini ada roda belakang depan sama roda belakang belakang. Interaxle itu bisa dipilih kalau di actual unit. Kita mau pakai drive-nya satu. Jadi dari putaran transmisi yang masuk ke sini itu cuma satu aja yang sini.
atau kita mau pakai dua, sama yang belakang. Nah, pernah lihat nggak di truk yang lewat-lewat di jalan itu? Atau kalau enggak yang ini, truknya biasanya yang roda belakang ya, yang belakang depan itu naik, dia nggak ikut. Kalau pas kosongan dia nggak ikut jalan, dia naik, dinaikin. Pernah Belum lihat pernah nggak? lihat, Pak. Belum. Nggak pernah, Iya Pak, gak pernah lihat. nggak pernah lihat ya. Nah, kalau dia pakai air suspension kayak Scania, nah itu roda belakangnya ini kalau misal nih, ini yang drive utamanya, yang ini bisa diangkat. Nah, kalau yang ini drive utamanya, yang ini bisa diangkat. Supaya apa? Kalau dia pas kosongan, ini nganggur, diangkat supaya tayarnya nggak cepet aus. Biar lebih awet. Jadi dia pakai satu aja. Jadi kayak bisa pakai 6 roda, bisa pakai 4 roda. Gitu. Nah, biasanya kalau pas muatan, karena dia butuh traksi atau gaya cengkram terhadap tanah atau aspal, dia pakai dua-duanya. Tapi kalau dia pas kosongan, itu biasanya cukup pakai satu. Karena dia cuma jalan aja. Daripada nanti ngabisin, apa namanya, tenaga, terus ngabisin ban, nah dia pakai satu aja. Ini, gitu. Ini namanya inter axle. Jadi, axle yang belakang yang biasanya rodanya itu wheelnya ada dua di belakang, nah itu bisa dipakai dua-duanya atau dipakai salah satu gitu. Ini Jadi inter wheelnya itu emang benar-benar gantung nggak, Pak? gimana? Wheelnya itu emang benar-benar ngegantung nggak nyentuh tanah. Gantung. Kemarin kalau pakai YouTube nyedot banyak nggak datamu? Kalau trainingnya sama YouTube? Sama aja, Pak. Sama Dia aja, Pak. tergantung durasi. Oh gitu. Soalnya enggak biasanya tuh saya paling habis 2 giga lah paling banyak sehari. Soalnya kemarin tuh tiba-tiba habis 4 giga. Kali aja kalau ada yang perhatikan. Sama aja, Pak. Tempat kami sama. Eh, mana ya? Ah, kok lemah. Mana ya? Lemah. Ini loh, digantung. Ini. Kelihatan kan? Kelihatan Pak, kelihatan. Nah itu.
Jadi dia bisa digantung biar tayarnya ini awet, nggak habis, nggak aus. Nah, atau nanti dia dipakai dua-duanya buat drive. Nah, kalau dua-duanya dipakai buat drive, berarti namanya inter axle. Tuh. Nah, itu yang dipakai yang belakang. Nah, terus kemudian, sorry. Nih, inter axle. Kalau inter wheel, pernah lihat ban mobil slip karena lumpur? Nah, Nah, Pernah, itu pernah. namanya differential lock. Nah, kalau di unit namanya itu inter wheel. Jadi antara wheel kanan sama wheel kiri itu putarannya disamakan. Supaya apa? Kalau yang kanan slip, yang kiri masih bisa kerja. Nah, jadi dia bebas dari lumpur kalau dia slip. Nah, itu bagian dilengkapi sama si skid lock. Gitu. Nah, itu ada istilah interwheel sama inter axle. Itu yang ada di Scania ini tadi. Ini nanti ada interwheel kanan kiri disamakan, inter axle depan belakang. Tuh. Nah, kalau yang ini kebetulan ini contohnya inter axle. Jadi yang belakang, tengah, depan muter semua. Tuh. Ini jadi penggerak ini ceritanya. Valve-nya ada di sini nanti. Nah, ini steering. Untuk steering silinder depan, silinder belakang. Tuh. Nah, ini inter apa namanya? Yang depan nggak digunakan sebagai penggerak, tapi penggeraknya yang depan belakang sama yang belakang. Gitu. Itu kombinasinya Scania. Ada di product knowledge dulu. Yang Scania roda 6x4, 6x6, 6x2. Ini cara kerjanya. Ingat? Saya ingat product knowledge? Halo, Lur. halo. Nah, sudah ingat product knowledge yang dulu Scania atau truk 6x4, terus kemudian 6x2, 4x2. Ya, Pak. Kalau nggak salah di Yudi Truck Scania juga ada. Nah, itu cara kerjanya kayak gitu. Nah, apa lagi? Nah, ini sama. Ini kalau ngecek reliefnya berapa? Nah, sini 150-an bar. Ini relief. Tambahin. Ini 100. Balik lagi. Ini buat sistem Scania aja ya. Buat ngatur relief sama safety. Ini relief, ini safety. Ini kalau misalkan mau apa namanya ngecek safety-nya berapa, reliefnya dia berapa.
gearbox. Sama aja ini. Sama juga. Orbitrol gimana? Ada pertanyaan nggak? Masih bingung? Yang arbitral. Halo. Sudah lumayan. Udah lumayan. Pak. Ini yang kemarin juga di YouTube sama arbitral kayak gitu. Nanti kalau jadi insya Allah saya ke TC. Kalau ada orbitralnya. Ini ya. Gak ada suaranya, Pak. Ini suaranya. Bentar. Ada suaranya? Di depan kita sekarang ada sebuah Yo, ada, Pak. yang berjenis semi integral. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara kerjanya, terlebih dahulu kita harus tahu apa nama-nama komponen mesin untuk part-part mesin steering. Yang pertama ada gearbox housing. Main shaftnya ini ada donat esi. Ini termasuk warm shaftnya. Ini selektor shaft. Ini pigment arm. Ini cover di sini. Ini pun pula seperti itu. Ini control valve housing juga. Ini spoolnya. Kemudian ini reacting spring. Ini ada plungernya. Kemudian ini komponen-komponen fungsi daripada control valve-nya. Terus apa lagi? Ini steering wheel-nya. Baut-bautnya nggak usah lah. Langsung ke cara kerja aja. Oh iya. Cara kerja. Jadi pada saat kondisi netral, pada saat kondisi wheel itu berjalan lurus. Jadi oli dari tangki yang dipompa menuju ke pompa masuk lewat saluran input yang kemudian masuk ke groove bagian tengah. Selanjutnya di spoolnya dia di mana? Di sini ya. Ini apa? Jadi nanti inputan ini akan terbagi ke outputnya yang menuju ke aktuator dan juga outputnya yang menuju ke drain atau drain portnya. Jadi oli akan cenderung menuju ke drain atau tangki. Kemudian pada saat steering dibelokkan ke arah kanan, misalkan, atau ke arah jarum jam. Enggak. Ini ada polnya ya. Ini yang jalan. Kalau dia diputar, Jadi spool apa namanya? akan
tertarik pada saat diputar ke kanan, steering wheel diputar ke kanan, spool ini akan tertarik. Namun hanya sangat sedikit sekali tertariknya itu melawan reacting spring ini. Karena dia diikat di shaftnya ini diikat oleh bolt, kemudian ada wire nut, ada anunya lagi apa namanya itu? Iya, washer inilah nanti yang neken si ini pada saat ditarik. Jadi ini yang tertekan. Ini nempel di washer yang sebelah sini. Jadi tertekan. Kemudian cairan yang dari inlet tadi akan dipindahkan. Akan salah satu salurannya yang tadinya menuju kedua output portnya yang menuju ke aktuator. Nah, dia salah satu portnya akan ditutup, diblok. Makanya saluran yang saluran akan dikonsentrasikan menuju ke salah satu port yang ini, entah itu ke bottom atau ke head daripada silinder. Kemudian bagaimana yang di sisi bottom atau di sisi head yang tidak terisi, yaitu terbuang melalui drain port. Jadi seperti itu. Begitu pula sebaliknya pada saat dibelok ke kiri, ini terdorong ke bawah oleh pergerakan main shaft. Kemudian pada saat bagaimana proporsionalnya steering ini, sistem steering semi integral ini, yaitu dia memanfaatkan drag link. Drag linknya nanti dihubungkan melalui pigment arm ini yang dihubungkan ke silinder root nanti ya. Jadi bersama dengan silinder root. Pada saat steering kita putar lalu kita hentikan, maka ada feedback dari drag link yang seolah-olah berhenti. Jadi yang tadinya si silinder mau nabrak terus, ternyata di sini sudah terstop. Putaran ini nyetop sama dengan nyetop ini kan. Ini berusaha didorong pun ini tidak bakalan bisa, karena ini sudah berhenti oleh steering wheel. Akibatnya si shaft ini seolah-olah agak mendapatkan gaya balik dari sini. Jadi dibantu juga oleh reacting spring untuk mengembalikan ke kondisi netral spoolnya ini, selalu berada di tengah-tengah. Ini seperti itu. Jadi selalu proporsional, mengikuti perintah operator. Mau dia belok sedikit ataupun banyak, ya akan balance. Tidak semaunya sendiri. Oke, kopi ya. Tepuk tangan. Oke, itu yang semi integral. Gimana, ada pertanyaan? Pakainya di Scania, integral, semi integral. Tuh. Sorry, WS. Ada pertanyaan? Integral, semi integral. Yang pasti steering itu proporsional. Jadi kalau proporsional tuh digerakin sedikit, dia harus gerak sedikit. Kita putar banyak, dia harus gerak banyak. Nah, yang full hidrolik, follow up linkage, terus kemudian sama si orbitrol. Orbitrol ada pertanyaan nggak di orbitrol? Atau masih nggak mudeng juga? Yang anu Pak, Ini orbitrol, sudah paham atau masih nggak mudeng juga? yang caranya apa? Memproporsionalkan itu nah. Kurang paham gitu. Kurang paham ya? Oke. Memproporsionalkannya kurang paham. Oke. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Selamat datang bagi teman-teman atau para mekanik alat berat yang ingin akan membahas. Sebelumnya jangan lupa channel saya di subscribe Subscribe dulu, Pak. dan tekan loncengnya. Karena subscribe itu gratis. Segala Jangan lupa informasi yang kami update gratis. itu dapat terupdate di teman-teman semua. Pada bagian-bagian orbit Tropalab dimulai dari spool, di mana spool di sini terdiri dari spline yang dihubungkan dengan shaft steering wheel. Buffering pemirsa. Yang diputar sama Steering wheel, operator. turun. Jadi ketika operator memutar steering wheel, maka spool ini akan berputar. Dan spool inilah nanti akan juga dihubungkan dengan komponen yang dibawanya, yaitu trochoid. Ini itu menuju ke steering cylinder. Steering. Bagus nih. Entah itu ke steering kiri Ada maupun tank, steering kanan. pump. Ketika Ke sini. salah Ini ada satunya dia steering kanan, maka yang sisi yang satunya dia. Nah, nanti ada untuk suplai belok kiri, suplai belok kanan. Ini orbitrolnya. Nah, ini ada pump, ada tank. Kalau satunya suplai, otomatis yang satunya harus balik lagi ke tangki. Tuh. Entah itu ke steering kiri maupun steering kanan. Ketika salah satunya dia steering kanan, maka yang sisi yang satunya sebagai return atau drain. Begitu pula juga dengan sebaliknya. Ketika yang paling bawah ini terhubung dengan steering kiri, maka yang steering Lah, kok stop, Pak? Halo? Nah, apa ini? Apa? Ada yang connect kan? Nggak ada kan? Oh. Balik lagi. yang nanti akan mengatur Ada kalau ada supply pertanyaan dan langsung flow ya. oli yang menuju ke steering cylinder. Kita kembali ke bagian atas bahwa steering wheel dihubung di gambar. Kemudian nanti si spline yang akan terhubung dengan steering wheel. Ketika steering wheel nanti diputar, maka ini akan berputar. Dan kemudian spline yang paling bawah sini itu terhubung dengan gear rotor. Nah, jadi kayak apa namanya? Ini kan nyambung sama si gearnya di rotor sini ya, metering device ya. Nah, jadi kayak ketika nanti kita putar ini, nah itu ini sambil muter, tapi ini berat. Kenapa? Karena pada saat awal diputar, hidrolik itu dia baru ngalirin dari sini lewat sini. Gitu. Jadi ini kepuntir dulu karena ini nggak bisa, kalau dia awal-awal, kan ini belum kebuka. Kalau ini belum kebuka, berarti oli yang ada di sini belum bisa ngalir. Kalau dia belum bisa ngalir kan, rumusnya hidrolik lock. Itu ya. Jadi kenapa dia bisa muntir. Ini, springnya bisa kerja. Semoga nanti dijelasin di sini. kemudian nanti si Nah, apalagi ini? Pak Waji yang nge-stuck. Tes. Sinyalnya jelek. Udah, saya menjelaskan Jalan bagaimana lagi caranya melakukan disassembly atau pembongkaran. Jalan, Pak, jalan.
orbital valve. Langkah pertama adalah lepas baut orbital, baut trochoid. Ada sekitar 7 baut, dan biasanya satu baut ini ada yang lebih panjang, berbeda dengan baut yang lainnya. Ini kita lepas dulu. Kita lepas dulu bautnya. Kemudian setelah dilepas, maka bautnya ditemukan seperti ini. Ada satu baut yang berbeda, perhatikan tandanya, jangan sampai nanti pada saat memasang juga terbalik. Karena ini adalah stud untuk menahan si check valve nanti yang di sini. Kebetulan tepatnya di sini, maka nanti harus ditandai sebelum melakukan pembongkaran selanjutnya. Nah, setelah saya melakukan pembongkaran, itu ditemukan seperti ini. Inilah disebut dengan gyrotor. Gyrotor inilah yang mengatur flow dan supply yang menuju ke steering cylinder. Kalau di kita namanya metering device yang mengatur jumlah olinya. Karena valve, spool, dan slip yang ada di bagian sini itu hanya membuka flow saja, tetapi yang mengatur pressure dan kuantitinya menuju ke silinder itu ditentukan oleh gyrotor. Ketika putarannya sedikit, maka oli yang dikeluarkan juga sedikit. Ketika putarannya cepat, maka flow juga yang dikeluarkan cepat. Selanjutnya kita lepas gear rimnya atau outer gearnya. Nah, dia terlihat seperti ini. Ketika dilihat di gambar, berarti yang saya lepas tadi ini adalah yang warna yang paling luar ini, yang nomor 6. Kemudian gyrotornya kita lepas, kita angkat. Ada gigi-giginya. Ini yang nyangkut ke sap. Ya, posisi seperti ini. Oke, ini cabut. Dan kemudian sapnya kita cabut. Posisinya dia terpasang seperti ini. Nah, dia muterin si gearnya. Kita lepas. Kemudian langkah selanjutnya adalah keluarkan si spool. Kalau ngeluarinnya harus dari atas, karena dari bawah nggak bisa. Nah, kalau mau keluarkan tinggal didorong aja. Nah, ini keluarkan sampai dia terdorong. Kemudian dia akan keluar seperti ini. Kemudian nanti Ini valve AC-nya, slip sama spoolnya yang ada di sini. akan ketemu dengan seperti ini. Saat Ini ada springnya. Tapi tadi berarti membukanya ke bawah ya, bukan ke atas ke bawah, karena ketahan. kan dia seperti ini. Yang bagian dalam ini adalah spoolnya dan yang luarnya ini adalah slipnya. Itu terdiri dari beberapa lubang dan ada central springnya. Ya, Namanya central spring, jangan salah ya. yang membuat dia dalam kondisi netral. Jadi ketika steering tidak digerakkan, maka yang membuat di tengah-tengah adalah spring ini. Kemudian bentuk daripada spool itu seperti ini. Terdiri dari beberapa grup, dan untuk yang slip dia hanya seperti busing dan terdiri dari beberapa lubang. Inilah nanti akan mengatur pertemuan dari setiap grup-grupnya. Ketika alat berat itu kita setir ke kanan atau ke kiri. Seperti di gambar yang saya akan perlihatkan. Nah, dua gambar ini yang membedakan
antara spool dan slip. Jadi spool ini nanti akan masuk ke dalam bagian tengah pada slip. Kemudian dari grup ini terdiri dari beberapa bagian. Yang grup yang memanjang yang dekat dengan spline dari atas sini, yang paling pertama, ini grup punya return atau drain. Kemudian yang sampingnya ini, yang kecil ini menuju silinder, dan paling bawah ini adalah yang dari pump. Kemudian yang paling kecil ini, coakan paling kecil ini terhubung dengan trochoid ketika diputar. Yang ini. Kemudian ketika spool ini saya masukkan ke dalam sleeve, normalnya dia adalah seperti ini. Ini normalnya. Jadi Ada letak springnya itu dia lurus. Kita akan lihat, inilah saluran yang kecil, inilah yang terhubung dari pompa masuk ke dalam trochoid. Kemudian setelah dia dari trochoid sini, kemudian ini berputar, kemudian tekanan yang dihasilkan di sini itu akan keluar ke sini, sehingga terhubung dengan lubang yang tengah. Terhubung dengan lubang yang tengah sini, melewati lubang yang coakan ini. Saat steering netral, posisi daripada spool dan slip seperti ini. Ini oli dari pompa. Kemudian tertutup. Ini ya, kita lihat tertutup di sini karena spoolnya belum kita putar, maka dia hanya tertutup. Standby mana ya? Keblok di sini. di Jadi masih keblok di sini karena ini belum diputar. Jadi dia ketahan, standby di sini. Nih. spool. Nah, sedangkan yang ke gyrotor ini masih tertutup semua. Kemudian ini terhubung dengan hydraulic tank. Kemudian ketika saya putar ke kanan, seperti yang saya contohkan tadi, maka akan terhubung antara yang dari pompa sama lubang yang mau masuk ke dalam trochoid bagian bawah. Yang kita lihat seperti ini. Lubangnya ada beberapa ya. Anggap aja misalnya kayak gini. Ini nanti masuk untuk putar kanan, yang ini masuk untuk putar kiri. Tergantung jalur pompa ini. Ya nanti nyambung yang ke bawah atau nyambung yang ke atas ke sini. Itu ya. Sampai sini paham? Ya, Pak. Jadi, jalur ini ada di tengah-tengah sini. Ketika ini posisinya netral, nah spool sama sleeve-nya itu netral, dia ketahan di sini. Tapi ketika nanti belok kanan, dia turun nyambung sama sini. Ketika nanti belok kiri, dia naik nanti nyambung sama sini. Anggap aja kayak gitu ya. Dia akan masuk, kemudian dia terhubung, maka dia akan masuk ke bagian sisi bawah daripada trochoid sini. Karena secara bersamaan spool ini kita putar atau steering wheel kita putar, maka pada sisi bawah ini merupakan sisi suction dan bagian atas merupakan sisi discharge. Sehingga pressure akan ditekan keluar. Karena secara bersamaan juga antara lubang yang kedua terhubung dengan lubang yang ketiga, maka outputnya yang dihasilkan oleh trochoid ini atau gyrotor ini akan keluar ke silinder. Sehingga silinder nanti akan bergerak dan outputnya atau dari sisi sebelahnya itu akan terhubung dengan return. Ini drain terhubung dengan return. Sehingga silinder akan bergerak dan steering wheel akan berputar. Nah, sudah, itu aja. Kurang dikit lagi, Bapak.
maka akan terhubung. Sampai sini jelas belum? Jelas. Jelas ya? Paham sampai sini? Atau nggak paham juga? Paham, paham. Paham ya? Itu. Tuh. Tapi yang itu ngatur apa proporsionalnya belum, Mbak? Oke, kita coba cek ada yang ngatur proporsionalnya enggak. Oke. Kita lihat. Oke. Banyak bapaknya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang ini ya. Yang membuat Oke. Nah, jadi si kan gini, si apa namanya? eh, tuh. Nih. Nih, tadi ada spool. Ini ada slave. Jelas ya? Ada spool, ada slave. Nah, di spool nanti dapat putaran dari kolom, steering kolom. Nah, terus kemudian lanjut ke bawah karena ada pin. Kemudian dia masuk ke bawah sampai ke sini, metering device. Nih, dari spool turun ke bawah sampai ke metering device. Pakai shaft. Pakai shaft ini. Nah, ketika dia diputar, terus kemudian si apa namanya? Kalau awal diputar gini. Nah, awal diputar itu si metering device ikut muter nggak? Metering device-nya ikut muter nggak? Muter, Pak. Ikut muter. Oke, oke. Terus metering device ikut muter. Kenapa ikut muter? Berhubung sama SAP itu kan, Pak. Pak, ulangin dikit, Pak. Ulangi dikit. Oke. Ini saya keputus tadi, Pak. Ya. Oke, oke. Nah, metering device itu kan pakai shaft ini. Ini naik ke Iya, Pak, atas. sama SAP. Nah, yang ini naik ke atas. Nanti ada pinnya. Pinnya itu masuk lubang sini. Terus nyantol di sini. Ini lubangnya lebih gede. Yang ini kecil. Pinnya segede ini. Nah, di YouTube tadi ada nggak? Oke, tunggu. melakukan pembongkaran itu ditemukan seperti ini. Inilah disebut dengan silinder itu. Ya, tak download dulu aja. Ketika dilihat di gambar, waktu yang saya lepas tadi ini adalah yang warna Ya, tak download. Biar nggak nyedot kuota.
gede. Atau ini. Ini Kali. Consegue de pinta aqui, você pode tirar ele. Uma de um lado. Vez a outra. Kenapa nggak jelas? Banyak ternyata. Ini pinnya ya, pinnya kecil, seukuran gini aja. Nah, nih tadi pinnya kecil, tapi yang di sini lebih besar. Nih, sampai sini paham ya? Nah, jadi yang di sini pinnya kecil itu yang buat ngelok nih, lubangnya pinnya segini, terus kemudian yang dalam itu sebesar ini. Jadi kalau steeringnya ini diputar, terus kemudian ini masuk ke sini, kan spoolnya muter. Terus di sini ada pinnya ini nyantol sini, tapi dia nyantol ke sini. Pinnya ini pinnya shaftnya ini, yang ini warna putih, itu nyantolnya dia di sini, terus kemudian nyantol ke bawah ke metering device. Sedangkan yang ini spool ini cuma pakai spring, terus kemudian pinnya itu di tengah-tengah ini, tapi kecil, itu. Jadi di tengah-tengah sini, nggak sampai full. Nah, anggap aja segini. Ini masih ada celah. Nah, jadi ketika steering column diputar atau steering wheel diputar, masuk ke steering column, masuk ke spool. Ketika spoolnya mutar, metering device muter atau enggak? Muternya dikit apa Muter, belum? Pak. Muternya sedikit dulu. Belum gerak kayaknya, Pak. Sedikit aja. Atau steering play lah. Gitu. Tapi kalau steering play beda Kalau lagi. sedikit, Belum gerak kayaknya kalau itu, sedikit Pak. belum. Nah, kalau sedikit belum. Kenapa? Karena di spool itu masih ada clearance-nya, ada celah. Ada celah. Nah, celah itu yang memposisikan lubang ini, tadi lubang pompa ini, mau ketemu yang kanan atau mau ketemu yang kiri. Gitu. Mau jalur yang pompa kanan atau mau jalur yang pompa kiri. Nah, ini kan nanti masuk ke metering device. Ini kan, mau masuk ke kanan atau masuk ke kiri. Gitu. Jadi di metering device ini,
ini kalau dia belok kiri, misalnya yang disuplai sini, maka outputnya ke sini. Kalau misalkan belok kanan, yang disuplai dari pompa ke sini, outputnya ke sini. Tinggal bolak-balik aja, nggak masalah. Sampai sini, paham? Ya, Pak. Paham ya? Yang Ya, lain betul, gimana? Pak. Ada pertanyaan? Yang lain gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Jadi, itu yang memposisikan si valve bisa membuka dan menutup tadi penjelasannya. Nah, terus fungsinya spring apa? Kan springnya tadi di, mana tadi? Nah, ini springnya. Springnya. Nih, springnya nggak boleh dibalik ini ya, harus ini. Oh, ini sudah spring. Nah, oke, tadi si ini belum gerak, terus kemudian yang ini sudah gerak. Berarti kalau di situ ada spring yang nyambungin antara si spool sama si sleeve, kayaknya disambung ya antara spool sama sleeve. Ini. Nah, antara spool sama sleeve disambung sama spring. Kita kembali ke sini dulu. Antara spool sama sleeve disambung sama si spring. Mana tadi? Enggak ada. Nah, berarti kalau spoolnya muter, terus kemudian sleeve-nya nggak muter, springnya kan kegencet ya. Springnya. Sampai sini paham? Iya. Kegencet ya, karena Paham. yang ini muter, yang ini diam. Kegencet. Nah, ketika dia kegencet, terus kemudian kalau sudah kegencet kan berarti si spool sudah muter. Kalau spool sudah muter berarti lubangnya sudah ketemu. Pompa sama ke silindernya sudah, ke metering device-nya sudah ketemu. Metering device ke silinder sudah ketemu. Kalau sudah ketemu, nah pompa itu kan mengalirkan fluida. Nah, salah satunya adalah nanti bisa build up pressure di sini. Nah, ketika dia ketahan, maka nanti akan muncul pressure. Nah, ketika dia nyuplai oli, berarti kan di metering device di sini dia bisa diputar, dilanjut muternya. Kalau tadi steeringnya dikit, nah itu cuma buka tok, terus kemudian olinya masuk, nah dia muter dikit. Kalau sudah muter, nah tadi kegencet, kalau steering kalau dia sudah kegencet, olinya masuk. Kalau olinya masuk berarti metering device berarti sudah muter. Kalau dia sudah muter berarti spoolnya juga muter. Sleeve. Kalau spoolnya muter yang tadinya kegencet, spoolnya jadi ikut muter. Nah, nanti Muter. kalau yang halo? Gimana? Oh, enggak ada. Oke. Tadi sudah kegencet, berarti jalur oli sudah kebuka, oli sudah bisa masuk metering device muter, olinya masuk ke silinder. Nah, diputar terus, maka dia akan kegencet terus. Sampai nanti steering wheel-nya berhenti. Nah, kan ini tadi spool diputar, kegencet, maka slipnya ikut muter, terus muter, sampai nanti spoolnya berhenti, di steeringnya wheel, di atas operator berhenti muter, maka si spool akan berhenti. Nah, tapi itu kan posisinya masih nyambung ya. Masih kegencet springnya. Kalau springnya masih kegencet berarti lubang spool sama lubang spring masih nyambung. Berarti pompanya masih suplai. Nah, pompanya suplai terus, berarti akan muter si
ini metering device terus. Sampai kapan? Ketika ini muter, berarti kan spoolnya juga ikut muter. Nah, tadi kalau yang diputer itu spoolnya. Nah, kalau spoolnya berhenti muter, tapi ini valve-nya masih nyambung, ini masih bisa suplai ke sini. Nah, metering device masih muter, berarti spool juga masih muter. Sedangkan, sleeve-nya masih muter. Sedangkan spoolnya dia berhenti. Kalau sleeve-nya masih muter, terus kemudian spoolnya berhenti, berarti dia akan ngasih jarak lagi. Nah, ini spring-nya dia akan kembali lagi ke posisi semula. Nah, ketika dia kembali ke posisi semula, dia akan menutup si jalur yang dari pompa masuk ke spool tadi, ditutup sama si sleeve. Nah, itu sih fungsi proporsional. Proporsionalnya itu diatur sama si tethering spring. Gitu. Sampai sini paham? Ya, Pak. Lumayan, Pak. Lumayan ya. Jadi fungsinya centering spring itu sebagai proporsional untuk buka nutupnya si valve. Kalau tadi awal dibuka, itu yang gerak spoolnya aja. Terus kalau dilanjut steering, berarti ini muter dua-duanya. Kalau berhenti steering, ininya mandek. Karena ini masih nyambung, oli dari pompa, ini spool sama sleeve masih nyambung. Nah, berarti si metering device masih ada putaran sisa dibantu sama si spring. Nah, yang ini mandek, ini didorong sama si spring. Berarti masih ada gerak. Nah, untuk apa? Untuk menutup si jalur dari pompa menuju ke metering device menuju ke silinder. Itu akan ditutup. Itu. Sampai sini paham? Gimana? Masih ada yang bingung? Kalau masih ada yang bingung, silahkan. Atau sudah aman semua? Cukup kayaknya, Pak. Cukup ya? Udah lumayan, Pak. Udah. Lumayan ya? Oke. Iya, Pak. Berarti tinggal satu lagi ya? Steering valve HD ya? Nah, kalau steering valve HD ini nanti gabungan. Dia pakai metering device, dia pakai torsion bar, dia pakai ball. Ini ballnya ini konsepnya sama kayak ballnya WhatsApp. Ini gabungan. Nah, yang HD nanti kita bahas setelah istirahat siang. Coba cek dulu di YouTube. Kalau di YouTube ada, saya nggak usah ke PC. Ya, ada orang sis. Resil, oh aman berarti. Nanti kita pakai video aja berarti. Oke, ada pertanyaan? Kayaknya di HD itu nanti Pak yang Itu banyak pertanyaan, Pak. Itu apa? Siapa yang tanya tadi? di orbit roll itu kan ada needle bearing ya, Pak? Needle bearing ya? Situ ada preload-nya juga kok, Pak. Ada apanya? Preload. Oh, needle nggak pakai. Needle nggak pakai preload. Oh, nggak pakai ya, Pak? Nah, needle itu jadi gini, needle-nya itu kan ini steering. Terus jarumnya itu kan di sini. Berjajar gini. Nah, ini ada kolom.
Nah, supaya kolom muter sama si steeringnya ini enak sama housingnya, itu dikasih bearing. Bearingnya pakai needle. Gitu. Jadi antara si kolom sama si housingnya orbitrol itu dia nggak nggak langsung gesekan, lalu pakai si bearing biar nggak cepet aus housingnya. Gitu. Itu fungsinya si needle bearing. Gimana? Lagi? Oke Pak, bungkus. Bungkus? Ahmadin, mana lihat mukanya? Sebelum kita istirahat, screenshot dulu. Tadi ada yang masalah ini enggak? Masalah sinyal. Yang lain? Aman. Nah, video. Kaosmu bagusan ikut running nggak dulu? Iya Pak. 10 km ini Pak. Finish nggak? Mana ada? Tok Pak. Bajunya aja lari enggak itu. Tiga orang Pak perwakilan itu. Nah, satu lagi ada. Desto biasanya susah sinyal. Gimana tuh? Aman tuh sinyal? Nah kan hilang. Mana Desto? Dah, kemana Desto? Ada Pak. Oh, oke. Oke, screenshot dulu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kayaknya langsung dibungkus ini Pak. Oh, langsung dibungkus. Langsung tarik nasi bungkus. Ya. Oke. Kalau nggak ada lagi, berarti kita istirahat dulu. Nanti kita lanjut jam-jam 1:30 kalau. Oke? Oke Pak. Oke, kalau nggak ada lagi, terima kasih. Kita istirahat dulu. Silakan boleh live atau saya live duluan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live duluan. Hei. Berel. Deres paket kuota nonton video nih.